Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Balagha risalah wa adda al-amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syukur baina hadratil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أخرجه البخاري في كتاب الآداب المفرد. قال الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات إخوان الأخوات سنة جماعة المسلمين والمسلمات جماعة مصلى نور الإيمان yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman, tentunya dengan doa semoga segala yang beliau telah programkan yang sedang maupun yang akan beliau programkan semoga semua dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwani minal muslimin wal muslimat hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa hadir di Mushola Nurul Iman dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sholat maghrib. Semoga semua amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat serta salam terbaik kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah Mushola Nurul Iman yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini beserta zuriyah keturunan kita semua, semoga kelak yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubra ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sayyidil anam wa sayyidil khulafa'il anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in wa lissalatu hizbi maulana bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Mansyuri wa usulihi wa fuhuhi wal muhibbihi wa li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal masyayikhina wal nabiyyin wal nabiyyat ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana fadlul yaum iman, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Seperti apa fadilah keutamaan kemuliaan mereka
yang menanggung anak yatim, maksudnya menanggung memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan dunia seperti tempat tinggal, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan sedikit ya, 2-3 menit lagi as-sa'i 'alal armalati, kata Rasulullah. Orang yang menanggung wanita yang ditinggal suaminya, ya, maksudnya wanita yang ditinggal suaminya itu karena dia cerai, atau bisa jadi karena suaminya meninggal, atau bisa jadi juga karena suaminya kabur. Ya. Tapi maksudnya di sini wanita yang ditinggal oleh suaminya, wanita yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, bukan wanita yang masih muda. Ya. Nanti jangan salah sangka baru umur berapa ditinggal suaminya, nah terus itu yang ditanggung misalnya. Nah, itu muda harus dipertegas. Wanita yang memang mungkin 50-60 usianya dia tinggal oleh suaminya, nah dia siapa yang menanggung? Ya, menanggung tadi kita sebut memenuhi kebutuhannya, ya makan, pakaian, kalau bisa tempat tinggal misalnya. Ya. Nah, siapa itu yang pertama? Ya, wal masakin, dan orang miskin, dan juga anak yatim. Ingat definisi yatim itu orang anak kecil yang ditinggal mati atau wafat oleh ayahnya atau bapaknya, itu namanya anak yatim. Anak kecil yang belum balik ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ditinggal pergi oleh ayahnya, cerai misalnya, nggak disebut anak yatim. Orang bapaknya masih ada, itu atau bapaknya kabur misalnya, tahun pulang, ya, mas bukan yang disebut anak yatim supaya bisa dipahami gitu, sebab keberkahannya beda. Gitu. Yang benar-benar kita berikan anak yatim itu kita melihat definisinya dulu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati, wafat oleh ayahnya dan belum balik. Kalau sudah balik, semua kita ini yatim. Orang bapak kita sudah wafat semua, beda yatim juga. Tapi yang disebut yatim sudah balik, yang belum balik. Ya. Nah, kalau ditinggal mati oleh ibunya, bapaknya masih ada, nggak disebut yatim. Mungkin istilah yang di Arab itu juga kita temukan di dalam hadis itu. Namun muncul bahasa Indonesia piatu, bukan namanya beda. ya. Ya. Nah, kalau dua-duanya meninggal dari ibu piatu ada gabungannya. Jadi yang meninggalkannya itu adalah bapaknya. Ya. Tapi dengan catatan bapaknya wafat. Kalau bapaknya masih ada, ya, bukan disebut anak yatim, mungkin dikatakan anak kelelahan, ya, anak yang apa namanya? Tapi yang jelas dia bukan anak yatim. Menyantuni mereka mungkin disebut anak duafa gitu ya. Nah, para duafa atau orang miskin itu bisa. Karena beda dia nanti memberikan yang duafa, yang miskin dengan yang yatim beda barangkali. Ya. Beda sekali dia. Nah, siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah lalu dia menanggung wanita yang ditinggal, ya, oleh suaminya, terus anak yatim atau orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah ini puncaknya Islam. Kalau disebut sholat tiang agama, as-sholatu imaduddin. Tiang agama sholat itu tiang agama, puncaknya itu jihad. Karena jihad itu semuanya dikorbankan, ya dirinya, matinya, keluarganya. Makanya para sahabat yang berjihad di jalan Allah itu sudah semua dikorbankan. Ya. Dan sekarang udah nggak jihad lagi. Ya. Nah, kita ingin mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah, ya tanggung anak miskin, yatim atau perempuan yang ditinggal oleh suami. Itu pahalanya benar. Lalu yang kedua, wa
orang yang puasa di siang hari. Jadi nggak berhenti dia puasa sunnah, nggak mampu, belum mampu kita puasa sunnah terus, ya. Maka ada kelebihan rezeki, tanggung mereka. Kalau kita belum mampu misalnya menyiapkan mereka tempat tinggal minimal gitu, ada kelebihan rezeki kita sumbangkan atau kita berikan kepada anak yatim. Tapi ingat, yatim yang benar-benar. Kondisi zaman sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan anak yatim. Yatim juga. Ya. Makanya mana yang belum yang bersambung aja lah yang kita paham. Ya. Nah lalu yang ketiga, wa yaqumul lail, pahalanya seperti orang yang qiyamul lail. Belum mampu misalnya kita qiyamul lail, ya setiap malam, ya udah bolong 3 pahala ini dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, lalu dia menanggung anak miskin atau yatim. Nah, ini sedikit sudah kita sampaikan pada jamaah. Maka kita melanjutkan pada malam ini, ar-rajulu ra'in fi ahli. Rajulun itu artinya laki-laki. Rajulun satu orang laki, rajulani rijal, laki-laki. Laki-laki itu ra'in, pemimpin, bi ahli, pada keluarganya. Jadi kita ini laki adalah pemimpin dalam keluarga. Nah, ini tanggung jawabnya berapa nih ya? Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini adalah putra daripada Umar bin Khattab. Namanya Abdullah Ibnu Umar. Salah satu kemuliaan Abdullah Ibnu Umar ini pada zaman dia belum mau makan. Dia belum mau minum kalau enggak bersama anak yatim. Itu Abdullah Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Merasa enggak enak dia makan, enggak enak dia minum kalau enggak ditemenin oleh anak yatim. Makanya para sahabat itu, para ibu dan bapak yang ada di yang disebut Ahlus Suffah itu, yang mengelilingi Rasulullah yang tinggal di masjid itu, Abu Hurairah, ya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik, semuanya orang-orang mulia semua, sahabat Rasulullah. Ya. Makanya kalau ada suatu pengajian yang menjelekkan, ya, para sahabat udah jangan diikuti. Ya. Karena sahabat yang mengelilingi Rasulullah itu orang-orang hebat. Bahkan ya Abdullah Ibnu Umar belum mau makan, belum mau minum, dan dia nggak mau kalau nggak bisa bersama anak yatim. Kalau kita kan udah makanan enak lupa sama orang, kan di sini juga lupa ada Masya Allah. Ya. Sampai kayak begini mereka enggak. Pada rata. Orang-orang hebat. Ya. Saking enaknya. Anas bin Malik semacam itu. Ya. Semua para sahabat itu adalah orang-orang hebat. Diikuti oleh tabi'in sampai ketemu dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini, ya, salah satu saking cintanya kepada Nabi, dia nggak pernah mau meninggalkan Madinah. Makanya di Madinah itu mayoritas mengacu mazhab Maliki. Ya, kalau nggak kunut di situ jangan heran mazhab lain. Kalau kita kan kunut di mazhab Syafi'i wajib, nggak kunut harus sujud sahwi. Sentuh kulit laki dan perempuan mazhab Syafi'i batal. Kalau Maliki enggak, gitu. Makanya ketika itu masuk di situ, kita melihat ada orang yang itu dia mazhabnya Maliki. Mazhab Imam Maliki ini tinggalnya di Madinah. Dia enggak saking cintanya kepada Nabi, enggak pernah mau meninggalkan Madinah, hanya pergi ke Mekah untuk haji dan umroh, itu aja. Selebihnya balik lagi ke Madinah, balik lagi ke Madinah. Itu Imam Maliki, ya, yang mengarang kitab hadis namanya Al-Muwatta. Dulu nggak ada pegangan, dulu hanya 2, Al-Quran, hadis namanya Muwatta karya Imam Maliki. Ya. Al-Quran Muwatta, Al-Quran Muwatta. Kalau Sahih Bukhari, Muslim masih jauh. Makanya sekarang orang kan, wah hadisnya Bukhari nggak, Muslim nggak, kalau nggak tidak. Masih jauh. Apalagi anda yang menghina misalnya 4 mazhab nih, Maliki, Syafi'i, Hambali dihina. Wow. Dia terus, ya, orang-orang yang mulia itu tetap memuliakan orang-orang yang memang mulia. Jauh dia dari Imam Bukhari. Jadi 2 dulu pegangannya, Al-Quran, hadis, kumpulan hadis, namanya kitab Muwatta. Belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Nah, Imam Syafi'i
salah satu kemuliaannya Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza. Nah, ini lebih perang di Gaza itu. Itu kelahiran Imam Syafi'i itu. 4 tahun Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya. Lama kalau buat sekarang kan was-was aja kita kan. Sesar aja. Dulu mah tenang-tenang aja. Kalau Allah belum lagi keluar enggak. Ya. Makanya dulu tradisi ya, kalau orang 4 tahun dalam rahim ibunya 2 kemungkinan. Bisa jadi akan menjadi orang yang soleh, bisa jadi menjadi toleh. Ya, soleh itu orang baik, toleh itu nggak baik. Bisa jadi menjadi ulama atau menjadi orang yang baik, bisa jadi menjadi orang yang tidak baik dan terbukti dalam sejarah. Imam Syafi'i 4 tahun dalam rahim ibunya, 2 bulan sebelum Imam Syafi'i lahir, ayahnya wafat. Persis sama dengan Rasulullah. Rasulullah 2 bulan sebelum lahir, ayahnya wafat. Ini Imam Syafi'i itu ya umur 7 tahun hafal Quran. Ya, setelah lahir di Gaza itu dibawa dia ke Mekah oleh ibunya. Sampai di Mekah itu dia belajar ya, sudah hafal 7 tahun umurnya hafal Al-Quran, lalu dia belajar kitab Muwatta di Mekah. Umur 8 tahun kitab Muwatta itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Ya Allah. Ya Allah, Imam Syafi'i itu makamnya ada di Mesir. Ya, ini Imam Syafi'i makamnya ada di Mesir. Makanya Mesir itu disebut kota Kinanah. Kenapa digelar kota Mesir itu kota Kinanah? Kota yang dijaga oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu yang kedua disebut Mesir kota Kinanah karena tempat singgahnya para nabi dan rasul, termasuk makam cucu Rasulullah yaitu Husain. Imam Syafi'i juga di situ, gurunya juga di situ yaitu Imam Waqi. Ya. Nah itu Imam Syafi'i 8 tahun dia hafal kitab hadis itu. Ya. Jadi sekarang banyak ajaran-ajaran para jamaah, makanya insya Allah kalau kita istiqomah, rajin, taklim semacam ini akan terjaga akidah kita, akan terjaga akidah yang namanya zuriyah, keturunan kita. Mana yang dilakukan oleh para ulama kita ikuti. Ya. Nah ini salah satu sahabat Rasulullah yang baik, ya, yang luar biasa, namanya Abdullah ibnu Umar. Enggak makan, enggak minum kalau enggak bersama anak. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, nah ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang bulan ini ya. Sudah berapa 8 hari kita melewati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul. Ya. Jadi sesuatu itu kalau ada hubungannya dengan Nabi mulia dari para jamaah. Kenapa Rabiul Awal menjadi bulan mulia? Sebenarnya enggak begitu mulia bulan Rabiul Awal, tapi dia mulia karena di bulan itu Nabi dilahirkan, maka jadi mulia. Kota Madinah enggak begitu mulia dia para jamaah, dulu namanya Yasrib. Tapi karena Nabi ada di situ, Nabi bahkan tinggal dan wafat di situ, berubah kota Yasrib bernama Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu bahasa Arab, Madinah itu artinya kota. Misalnya kota Jakarta, Madinah Jakarta. Kota Bekasi, Madinah Bekasi. Ya, kota itu bahasa Arabnya Madinah. Al-Munawwarah artinya bercahaya bersinar. Kota yang bercahaya itu nama dari kota Yasrib yaitu Madinah. Dia mulia kota Madinah karena ada Nabi di situ. Bahkan kemuliaan kota Madinah ini karena Rasul wafat di situ, turun debunya. Ustaz sudah sampaikan, debunya kota Madinah itu, tanah kota Madinah itu obat. Nanti para ibu dan bapak kalau ada rezeki melaksanakan ibadah umroh, misalnya pinggangnya lalu ke di tangan tempelkan di tubuh kota Madinah, ya, doa dengan izin Allah dan akan masuk sembuh. Itu Rasulullah sering mengobati para sahabat pakai debu tanah yang ada di Madinah. Tanahnya ada obat. Insyaallah. Itu kemuliaan kota Madinah. Jadi mulia dia kota Madinah karena ada Nabi. Nah kita juga para jamaah kalau kita mau mulia, kaitkan diri kita dengan Nabi. Harus terkait hati kita, pupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Selalu ya Allah bagaimana
saya bisa berjumpa dengan ya Rasulullah. Pokoknya gimana kalau orang yang namanya cinta itu kan ya, kan dua macam manusia yang gak sulit dinasihati. Ada dua macam manusia yang gak bisa dinasihati. Bukannya gak bisa, sulit gitu. Siapa? Pertama orang yang sombong. Orang sombong susah dinasihatinya. Ya malaikat suruh nasihatnya juga susah. Makanya kalau di para santriwan itu kalau kita kasih materi itu buang sifat sombong yang ada pada dirimu, karena ilmu nggak bakalan masuk kalau memiliki sifat sombong. Merasa misalnya sombong, apa yang bisa berikan merasa dengar. Nah, kalimat itu kan ada sifat sombong. Mental ilmu itu bagi orang-orang yang sombong. Jadi orang sombong itu sulit dinasihati. Lalu yang kedua yang sulit dinasihati, orang yang sedang jatuh cinta. Ya benar. Ya. Dua orang belum tahu orang lagi jatuh cinta, susah lagi kasih makan. Punya anak misalnya, kalau anaknya ibu bapak lagi kucing rasa coklat. Nah, jangan ketemu sama dia. Ada aja caranya bohong kita bisa ketemu. Ya. Nah, makanya di sini kaitannya dengan Rasulullah. Kalau Anda orang kalau jatuh cinta itu kan ungkapannya di luar nalar. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Begitu. Pokoknya ucapannya tuh sakit ketika dia sakit, udah sakit, udah apa? Kucing rasa coklat. Iya. Sandung batunya. Ya, sakit. Kenapa hilang rasa sakit dari cinta? Jatuh cinta. Hubungannya para jamaahnya. Andai sebesar itu cintamu ke Rasulullah. Nah, orang kalau cinta kepada Nabi, tadi kita ngomong ya. Orang kalau sudah jatuh cinta, ungkapan bahasanya itu tinggi. Ya, engkau bagaikan bulan purnama, enggak ada yang menandingi diri. Anda ucapan itu, ya, engkau ungkapkan rasa cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Bapak, kalau ada berhenti nyalahin orang yang baca selawat ada pakai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berhenti. Kenapa? Mereka mengekspresikan cintanya pada Rasul. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidi, ya Nur Qalbi. Macam-macam caranya. Orang lagi jatuh cinta, biarkan. Kan muncul selawat-selawat. Kok selawatnya kayak begini, bidah? Jangan. Dia lagi mencintai Rasulullah. Wahai junjunganku, wahai belahan hati, disebut Rasulullah. Dia lagi jatuh cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang selalu hatinya terpaut Rasulullah akan mulia. Nah, tadi kan hubungannya sama manusia aja udah kayak gitu. Makanya kalau Nabi menyebutkan dalam riwayat yang sahih, la yu'minu ahadukum, belum sempurna imanmu, kata Rasulullah. Semua umatku belum sempurna imannya. Kalau dia masih mencintai al-walid, ibu bapaknya, mencintai anaknya atau mencintai semuanya, mengalahkan cintanya kepada Nabi. Jadi hukum mencintai Rasulullah itu wajib. Siapa yang bilang sunnah? Wajib mencintai Rasulullah. Karena itu hadisnya tadi. Nabi langsung memvonis belum sempurna imanmu. Level imanmu itu rendah kalau engkau tidak mencintaiku di atas segala-galanya. Nah, ya kalau ada mulut itu Bapak, ya Allah, bagaimana cintanya Rasul kepada kita? Para ibu bapak buka Al-Quran surat At-Taubah 2 ayat terakhir. 2 ayat yang terakhir itu 127, 127 atau 128. Surah Taubah sampai 129 atau 128. Ya. Pokoknya 2 ayat yang terakhir surah Taubah. Ini lihat cintanya Nabi kepada kita.
Maka kalau kita membalas cintanya Rasul kepada kita, nggak bisa. Terakhir. Dalilnya dalam surat yang ke-9 atau surat At-Taubah, 2 ayat yang terakhir. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu ayat yang terakhir, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini namanya Bapak ayat 6 ayat. Ini namanya 2 ayat ini penjagaan. Itu ulama-ulama kita dulu misalnya dalam mengusir penjagaan dia baca ayat ini, 2 ayat yang terakhir surah At-Taubah ini, Allah hujahkan keberanian dan gentar musuh-musuh. Situasi kita saat sekarang ini paling bisa jadi kita kesendirian di perjalanan, ya, ada orang yang mau pernah curang, gak baik kepada kita, baca ayat ini, penjaga kita. Jadi cara kajiannya tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, mengamalkannya itu sekali. Terus fa in tawallaw fa hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu 'alal azim. Nah, ini 7 kali. Bacanya seperti itu. Kita bepergian baca itu. Kita akan menjaga, ya, terhindar kita. Ini bikin atau membuat orang itu jadi apa sih namanya, takut gitu ya. Dan ini ayat sekaligus menerangkan tentang kepribadian Rasulullah, cintanya Rasul kepada kita. Ada ulama menyebutkan pada beberapa ayat ini kalau sudah biasa diamalkan. Ini ya. Misalnya biasa diamalkan habis subuh, habis maghrib atau habis isya, habis pada azan, dia baca sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu sampai 7 kali. Hafal kita misalnya, sering kita amalin, nggak bisa kita lupa, tiba-tiba lupa. Mau baca misalnya, laqad ja'akum rasulun, lupa. Ya, lupa. Nah, itu kata ulama, tanda-tanda sebentar lagi mau wafat. Sampai segitu ayat ini. Serem banget. Ya. Artinya sampai segitu seakan dia dikasih berita, dikasih alamat tanda dirinya akan wafat. Allah, serem banget. Itu ayat ini. Yang mungkin tinggal 3-4 jam gitu. Maka segera ada berwasiat. Apaan lah? Kalau sudah hafal sudah. Ya, biasa ngapalinya. Salah itu yang katanya ngapalin. Ngapalin. Makanya dia benar. Mau kemana? Dia baca. Takut lupa. Mendingan takut lupa. Berarti dia ada musuh banyak. Dia baca mati dia yang lupa pikiran. Tapi kalau dia misalnya ada di jalan misalnya, sampai ada yang jahat sama kita baca itu misalnya lupa. Nah, hati sudah. Itu ada semakin besar. Mati. Nah, saya sudah depan aja. Sampai itu kayak lihat wasiat namanya surat akhir 2 ayat surat Taubah yang terakhir itu keutamaan kemuliaan. Dan ini pribadi Rasulullah. Lihat maknanya para ayat berapa. Laqad ja'akum, ja'a itu artinya datang. Telah datang ya untuk kalian Rasul. Rasul itu artinya utusan. Rasul maksudnya di sini Nabi Muhammad. Telah datang Nabi Muhammad min anfusikum, dari jenis kita. Nabi Muhammad itu jenis kita dia. Nabi Muhammad bukan jenis malaikat. Karena malaikat nggak bisa kita contoh. Malaikat punya akal, punya iman, tapi nggak ada nafsu. Malaikat nggak mau punya rumah 5, nggak kepingin punya mobil, kendaraan, nggak ada. Kenapa? Nafsunya nggak ada. Maka kalau kita disuruh nyontoh malaikat, nggak bisa kita. Nabi Muhammad bukan dari jenis malaikat. Min anfusikum, dari jenis kita, dan juga Nabi Muhammad bukan dari jenis jin. Kalau kita disuruh mencontoh jin, nggak bisa. Kita orang jin nggak kelihatan. Ya, ada orang yang menikah ustaz dengan jin.
benar-benar kita nikah. Siapa istrinya? Jin, masya Allah. Lain alam, jangan. Ya. Nikahlah dengan sesama manusia. Oh, cincin? Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Dia masa kecil bahkan 2 bulan sebelum lahir ayahnya sudah wafat. Anak yatim. Dia masa kecilnya mengembala kambing, isi orang-orang lagi Quraisy tujuannya biar dapat makan. Ya. Terus dia pernah remaja, dia punya istri, punya anak, punya cucu. Ya. Suka duka dilempar, dihina orang biasa pokoknya. Nabi Muhammad kayak kita, makanya gampang mencontohnya. Tapi sifat Rasulullah pertama dari jenis manusia. Lalu yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Nah ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau maknanya di situ adalah Nabi Muhammad berat rasa pada umatnya. Artinya apa yang kedua Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu enggak mau melihat umatnya sedih. Kalau kita sedih, Nabi sedih. Kalau kita berduka, Nabi berduka. Ini yang disebut cinta yang sesungguhnya. Nabi sangat mencintai umatnya. Dia nggak mau melihat kita sedih. Makanya Bapak, kalau kita menzolimi orang, kalau kita membuat orang itu sengsara, secara tidak langsung Anda sudah menyengsarakan Rasulullah. Persis kalau kita dapat telepon anaknya, ya dapat program, alhamdulillah anakmu putra putrimu baik-baik, senang orang tuanya. Tapi kalau dapat berita anakmu kondisinya nggak baik, sedih orang tua. Nah Nabi begitu. Kalau mendengar berita umatnya baik, senang Nabi. Tapi kalau dengar berita umatnya berduka, sedih, Nabi sedih. Bayangkan. Ya. Nah, kalau kita cinta sama orang kan, kalau lagi banyak duit, senang dia kita. Kalau lagi nggak ada duit, gah. Oh. Kalau lagi sehat, dia senang sama kita. Kalau lagi sakit, udah harus diri sendiri. Nabi enggak. Nabi itu Anda sedih, kita sedih ini. Nabi sedih. Betapa besarnya cinta Rasul kepada kita. Dan ini ayat Al-Quran dalilnya. Ya, mutlak nggak bisa disanggah. Nanti bisa ditengok Al-Baqarah, surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Lalu yang ketiga Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minin. Kepada orang mukmin, orang yang beriman, artinya kepada umatnya, Nabi selalu ingin membersamai kita. Nabi nggak mau pisah sama kita. Coba. Baik dalam kondisi suka maupun duka, Nabi ingin bersama kita. Makanya yang paling pertama masuk surga nanti, belum Allah begitu buka pintu surga, nggak boleh ada yang masuk kecuali engkau wahai Muhammad dalam hadis. Tapi Nabi bilang, jangan ya Allah. Nanti umat pada duluan biasa barang-barang. Coba, Nabi Muhammad itu selalu ingin bersama kita. Gak mau insaf. Ya. Suka maupun duka. Kayak tadi kalau kita cinta sama manusia, kalau lagi kita suka, senang, dia teman sama kita. Kalau lagi kita sedih, ditinggal kita. Makanya cintanya gak palsu semua gitu. Yang enggak itu ya Rasulullah, gak mau meninggalkanmu. Itu kalau ngomong dengan ayat ini kan, Nabi mencintaimu, selalu ingin bersama denganmu, baik kamu sedih, kamu bahagia. Harisun alaikum bil mu'minin. Nah itu Rasulullah. Dari sini para jamaah, oh kita bisa berpikir besar sekali cintanya Rasulullah. Rauf, lalu yang keempat Rasulullah itu santun, tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat kotor kepada umatnya. Tapi ruhama bainahum dalam ayat yang lain, asyidda wal kufar, Nabi keras kepada orang kafir. Tapi pada umatnya rauf. Bahkan ada seorang sahabat ya, namanya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini yang didoakan kaya raya oleh Rasulullah. Anas bin Malik ini khadimtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanat. Saya pernah jadi pembantu Rasul, kata Anas bin Malik, selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya membantu di rumah Rasul, enggak pernah Rasul melontarkan kalimat-kalimat yang kotor kepada saya. Betapa akhlaknya Rasulullah, kalimatnya, kalamnya itu baik semua. Dia enggak pernah ngomong, "Hai Anas bin Malik, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa kamu kerjakan itu?" Enggak pernah Rasul kayak gitu. Sama pembantunya sakit,
antum ya Rasulullah. Ya. Nah, yang terakhir Rasulullah itu rahim saya. Sampai di hari kiamat tetap Rasul membela kita. Belum merasa nyaman Rasulullah selama ada masih umatnya di dalam api neraka. Karena itulah sifat Rasul yang begitu besar cintanya kepada kita, maka wajib kita membalas cintanya Rasul. Cara kita membalas cintanya Rasul bukan dengan banyak berselawat pertama. Silakan Anda mau berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Itu bentuk ekspresi cinta. Kalau dia bilang Allahumma shalli ala Muhammad, kan mungkin diragukan. Hai sayang, itu kan bahasanya. Kalau cuma sayang aja, coba kalau kita ngomong, hai sayangku, hai belahan jiwaku, macam-macam kan, benar-benar berarti dia mencintai sesuatu. Nah itulah Rasulullah. Ya nurul qalbi, wahai cahaya hatiku. Ya, macam-macam selawat keluar sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, cara mencintai Rasulullah, jalankan sunnah. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu perintah Nabi. Kaitkan dengan Nabi. Kenapa kamu datang ke musola Nurul Iman ngaji? Karena ini perintah Nabi. Selesai. Kenapa kamu hadir sholat berjamaah? Ini perintah Nabi. Kamu kenapa pakai baju putih, sarung putih, pakai peci putih padahal kamu belum haji? Karena ini perintah Nabi. Kalau hari Jumat disunahkan kita pakai baju putih. Ini perintah Nabi. Dalilnya mana? Gak usah dari dalil. Ini saya menjalankan perintah Nabi, selesai. Jangankan perintah Nabi, di pemerintah aja para jamaah, dua tembak orang. Kenapa kamu tembak dia? Perintah atasan. Lawan. Dan itu mau perintah atasan. Dia itu kan temanmu. Saya diperintah oleh atasan untuk nembak dia. Kalau saya nggak tembak dia, saya dipecat. Tuh, itu hubungan sama. Coba kalau sama Nabi, kayak begitu ya. Mau silaturahim, kamu kenapa silaturahim ke rumahnya padahal pintunya ditutup, kamu dibentak-bentak, nggak ngaruh. Kenapa? Saya silaturahim karena jalanin perintah Nabi. Jadi komentar orang itu nggak ngaruh di kuping kita. Komentar orang itu nggak ngaruh di hati dan di pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita ini perintah Nabi, selesai. Ya. Kenapa kamu takziah? Ini perintah Nabi. Kan dia musuh bebuyutan kamu, tidak masalah. Orang komentar kayak gimana kalau saya hanya jalankan perintah Nabi, selesai. Ya, jadi komentar itu nggak akan ada gunanya, nggak ngaruh, nggak ada pengaruhnya pada diri kita kalau memang kita melekatkan, ya, menempatkan kalimat itu adalah perintah Nabi. Jadi mulai malam ini, ya, itu adalah perintah Nabi. Sebut semacam itu. Ya. Nah ini caranya minta Rasulullah, ya, yang selawat dan harus akan bahkan para ulama. Si fulan dikasih sedekah, hadiah. Kenapa kamu kasih dia hadiah? Karena dia umat Nabi. Itu alasannya. Coba. Si fulan dikasih juga sedekah. Kenapa kamu kasih dia sedekah si fulan? Karena dia umat Nabi. Kalau dia bukan umat Nabi, mungkin saya nggak kasih. Hanya selalu setiap gerak-geriknya dia umat Nabi. Pokoknya Nabi Muhammad selalu hadir gitu. Ya. Kenapa kamu belajar? Belajar itu perintah Nabi. Selalu ada Nabi gitu. Dan itu bentuk orang udah cinta benar kepada Rasulullah kalau gitu. Nah ini caranya sekarang semacam itu para orang. Karena Rasulullah begitu besar cintanya, Allah tuangkan dalam surat At-Taubah. Kalau Nabi begitu besar cintanya, fa'in tawallahu ayat yang terakhir. Kalau mereka berpaling, dia mau mencintai wahai Muhammad, fakul, kata Allah, ucapkan. Fakul hasbunallahu wa ni'mal alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah ini zikir namanya para ulama. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang berbuat zalim sama kita, ucapkan zikir ini yang diajarkan
Allah kepada Rasulullah. Apa judulnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah. Faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Gak bisa balas orang itu kalau berbicara. Gak bisa balas keimanannya. Nabi Muhammad yang dibalas oleh Muhammad. Tapi ucapkan Hasbiyallah wa ni'mal illa huwal hayy tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini penantangan. Ini yang Rasulullah SAW ucapkan. Jadi pada zaman begitu besar cinta Rasulullah, ya kalau kita sudah bahasa Sulawesi kan wajar. Kalau orang lagi kepada Nabi 100 kepada Sulawesi 1000, 2000, 5000 ya. Jangan heran kalau ada yang suruh kepada Sulawesi Kandaria 40, 444. Oh ya bagus. Orang lagi cinta. Cinta banget man. Dia nikah Semarang kepada Rasulullah 10.000 bisa dia baca. Ya. Orang kalau sudah cinta yang berat itu jadi ringan. Ya, berarti kalau masih baru baca selawat 10 kali. Lesu. Belum mulai. Nabi besar cintanya, gak mau pisah sama kamu. Nabi itu selalu gak mau melihatmu sedih. Nabi itu selalu santun kepadamu. Nabi itu sayang kepadamu. Kami membalas cintanya dengan selawat 10 kali dalam kosmosan misalnya. Waduh, bagaimana ini? Kan inginnya mendapat syafaat Rasul. Kalau ada orang selawat 100, 200 belum juga ya masih seger, benar-benar dia ya apa namanya rasa cintanya Rasul. Jadi kalau sudah cinta itu berkata dari sini disuruh jalan ke Pulau Gadung bisa. Ya, bahkan sampai Blok M bisa cinta. Tuh. Bahkan ada orang dari sini dia jalan kaki menuju Madinah ke Munawwarah Demi cinta. naik haji itu ya pakai apa? Sepeda. Ini cintanya. Di BPK. Pokoknya cinta itu semuanya kan. Allah namanya. Nah, supaya itu banyak selawat ya Rasulullah. Ini sekilas tentang Rasulullah ya. Hanya itu kita kepada Rasulullah selalu kaitkan pokoknya dengan Nabi ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hadisnya. Apa yang sabda Rasulullah? Kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin. Nah, ini pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini hadisnya kayaknya masyhur. Fal amiru dan amir. Amir itu maksudnya apa? Orang yang mengurusi urusan orang, itu amir. RT misalnya mengurusi urusan warganya, amir namanya. Amir. Ya, kita dipilih misalnya Ustaz sebagai BKM Musola Nurul Iman, amir namanya. Nanti diminta juga pertanggungjawaban. Ya, amir namanya. Ada yang mengatakan misalnya, apa sebagainya sekarang mediator. Bagi mediator amir juga. Ya. Bukan mediator lagi, baru pakai kalimatnya kalau benar itu. Kalau mediatornya nggak bagus, baru namanya calo. Itulah. Wal mar'atu
Ya, nah hadisnya warajulu ra'in ala ahli, dan laki-laki itu pemimpin di dalam rumah. Nanti para bapak ini istri nggak sholat, kita dulu diseret sebagai laki. Tapi kalau suami nggak sholat, nggak ada urusan sama istri. Mas tenang aja dia. Kalau istri nggak sholat, dipanggil bapak-bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Baru lanjutkan hadisnya, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Perempuan juga pemimpin di dalam rumah suaminya. Ini hadisnya urutannya, nggak boleh laki ditaruh terus istrinya sebagai pemimpin, tetap laki pemimpin. Pak Ustaz, ini perempuan kerjanya bagus, penghasilannya besar dibanding suaminya. Nah, suaminya itu sekarang di bawah, seakan istrinya jadi pemimpin, tetap salah. Ya, ada perempuan yang lebih tetap laki-laki pemimpin. Makanya dalam rumah tangga itu pertama bukan hanya sekedar menjalankan hak dan kewajiban. Kalau hanya sebatas menjalankan hak dan kewajiban, akan muncul sengketa, akan muncul marah-marahan. Kata suami, saya sudah jalankan hak dan kewajiban saya. Istrinya juga bilang, saya juga sudah melaksanakan hak dan kewajiban saya. Berantem. Berantem. Lalu bagaimana supaya berantem? Setelah Anda melaksanakan hak dan kewajiban Anda sebagai suami, laksanakan hak dan kewajiban Anda sebagai istri, maka yang terakhir, pandang semua pekerjaan di rumah ada suami istri itu adalah ibadah. Ini yang Ibadah. makanya ibadah yang paling dibenci sama setan nikah. Karena lama. Sholat berapa lama? 5 menit. 5, 10. 6 menit atau 10 menit. Setelah 10 menit tidak lagi sama setan. Ya, setan. Puasa berapa lama? Sebulan. Setelah sebulan berbaur lagi sama setan. Tapi yang namanya nikah, kalau orang nikah kan tidak sekali nikah sampai mau memisahkan kita. Nah, berarti nikah ini lama, sehingga setan ini bahasanya sangat kerja keras. Setan ini bagaimana supaya rumah tangga sepulan ini tidak harmonis. Karena semua yang dikerjakan dalam rumah tangga itu ibadah. Suami baru pulang misalnya, ya minta dibikinkan teh yang dibikin oleh istri itu pahala. Istri juga bilang, apa? Nanti mau keluar tolong ya baju yang mama bikin. Jangan anggap ibu diperintah, itu pahala. Pahala. Kalau hobi gimana? Pahala bener. Anjom. Cekot dulu. Ada soalnya, ada ceramah soalnya. Perempuan kadang-kadang apa? Penuh dah tuh lemari. Suaminya pandang semua pekerjaan yang dilakukan oleh suami di rumah tangga pahala. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh istri di rumah tangga pahala. Keren. Jadi kalau ini dari pemahaman rumah tangga ini yang benar. Jadi kalau ini konsepnya ibu bapak dalam membangun rumah tangga, maka ketika piring kotor berebut kita. Keren. Ada yang begitu, Pak? Ada yang begitu? Baju sudah saya cuci gampang. Kenapa? Dia tidak memandang itu adalah perintah, itu pahala. Kalau sudah dipandang pahala itu ya. Sama dengan orang yang tempat kerjanya. Pada zaman ada orang yang tempat kerjanya hina, kotor, menjijikkan. Ya. Nah, kalau kamu kerja di tempat kotor, menjijikkan, mungkin kotor, menjijikkan tapi bagi saya itu adalah duitnya yang dilihat, kita tidak merasa itu. Betul. Coba. Jadi mulai sekarang malam ini para saudara berebutlah pahala di rumah
mau pahala nggak? Mau pahala nggak? Besok. Suami takut sama laki berarti Anda belum ngaji di hubungan. Jadi kalau ada yang protes ya Allah itu suami kok disuruh sama istrinya mau aja, berarti dia belum ngaji. Sholat nurul iman. Itu pahala. Gua bahasa kasarnya, gua bukannya takut sama ini, itu pahala. Pahala. Itu udah jauh dari mencari pahala. Kalau istrinya keenakan kan? Kalau istrinya keenakan? Nyuruh mulu. Jon. Istrinya manja-manja dia sudah punya pahala. Pahala. Pahala nggak lo? Ya. Jadi rumah tangga itu bukan hanya sekedar menggugurkan hak dan kewajiban, tapi semua pekerjaan itu adalah pahala. Makanya setan itu kerja keras bagaimana supaya ini yang jarang disampaikan, supaya jangan memandang itu sebagai pahala, sehingga tetaplah rumah tangga. Astagfirullah. Kalau sudah kita pandang itu ibadah, nganterin istri ke pasar ibadah. Ibadah. Ya, bahkan waktu makanan kita itu ibadah. Bangetan manja tuh. Jualannya juga pahala kita banyak. Ya. Jadi mudah-mudahan ini untuk pulang kita sekarang konsepnya rumah tangga adalah keadaan Ibadah. Jadi ibu walaupun suaminya baru pulang, ibu dalam keadaan lelah, tiba-tiba suaminya tolong dong buatkan minuman, bikin sambal misalnya, sudah jangan merasa keluh. Ibadah. Sambil pulang. Udah sambil apa sih namanya? Makanya mau pahala nggak lo? Gini buat naik. Surga. Kalau ngedumel gimana ngedumel? Sambil dia ambil misalnya taruh jumlah ya tugasnya sambil diaduk Surga. pada surga ada surga masa jangan semua. Masya Allah. Surga. Bangunin kita juga surga pokoknya surga. Sudah di surga. Jalan. Masya Allah. Amin. Ada yang ditanyakan curhatnya. Tuh banyak. Iya. Tadi diterangkan cara mencintai Rasulullah itu kita dengan membaca bersolawat dan menjalankan mengerjakan sunnah. Apakah itu udah cukup buat kita mungkin kalau kita cinta kepada Rasulullah? Ya baik. Sebenarnya kalau sudah dikatakan cukup, seluruh harta yang kita miliki, materi, tenaga, yang waktu semua kita curahkan untuk membalas cinta Nabi pada kita belum bisa. Nggak bisa dibalas. Satu-satunya mungkin cara kita yang sederhana tadi, banyak berselawat dan apapun yang Anda lakukan sebut ini perintah Nabi. Sampai misalnya kita punya rezeki nih, ngasih orang di pinggir jalan tanya, kenapa kok kamu kasih dia? Karena dia umat Nabi. Pokoknya ada Nabi deh. Oh saya kasih dia bukan semata-mata karena dia saya memandang dia umat Nabi. Sekarang kalau ada orang besar misalnya, kok kamu hormat banget sama dia? Orang ya anaknya bapak manajer saya, gitu kan, lain gitu. Sekarang kalau kita pandang dia sebagai umat Nabi, waduh, ya. Kamu kenapa nolong dia? Karena dia umat Nabi. Jadi selalu mengaitkan dia dengan Nabi sebagai bentuk cintamu kepada Rasul. Saya cinta kepada Rasul karena untuk umat Rasul maka saya mencintainya. Jadi semua adalah terkait dengan Nabi. Jadi semacam itulah mungkin cara kita yang sederhana. Kalau ditanya apakah cukup, sudah cukup? Kayaknya belum bisa cukup kita mencintai Rasulullah. Bahkan dari sini ya, dari Bekasi malam ini kita jalan menuju Madinah ke Munawwarah, ingin ziarah ke makam Rasul sebagai bentuk cinta kita. Apa cukup? Belum tentu juga cinta seperti itu perjalanan. Ya. Banyak orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya untuk melaksanakan ibadah haji umrah demi ziarah kepada Rasulullah di Madinah. Apakah sudah cukup dia membalas cintanya itu? Belum tentu. Ya. Nah banyaklah
berselawat dan selalu berkaitan dengan Nabi Yahud. Saya sering dengar sebutan yang tadi itu hasbiyallah sama hasbunallah. Apakah maknanya sama atau tidak? Kalau tidak, Baik. dijelaskan. Baik. Kalau kita yang terkait, Allah memerintahkan Rasulullah sesuai dengan teks yang ada di Al-Quran saja, Pak. Ya. Karena teksnya tadi dalam surat At-Taubah yang terakhir, Faqul hasbiyallah. Fa'in tawallahu faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kok beda baca kita? Saya menggunakan teks yang ada dalam surat At-Taubah. Enggak saya robah karena itu aslinya. Kalaupun muncul nanti hasbunallah wa ni'mal wakil, nah itu doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil. Itu doa Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar. Tapi kalau doa Rasulullah ada dalam surat At-Taubah tadi. Jadi kita bisa pakai yang mana? Kalau Ustaz sih pakai yang mana? Ya yang ada di Al-Quran aja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Teksnya sama masuk-masuknya. Allahu akbar bismillah. Baik, ada lagi. Ya. Kalau ada yang bilang jika kita disebutkan nama Rasulullah tapi dia tidak membaca salawat atas Nabi, itu kan ada yang bilang itu orang terpelit di dunia ya. Jadi kalau misalnya ada ceramah sallu ala Muhammad, jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu gimana? Nah benar, itu Rasul menyebutkan sampai disematkan oleh Rasulullah umatku bakhil. Kita disebut umat bakhil. Siapa umatku ya Nabi Muhammad bakhil? Kalau menyebut nama Rasulullah didengar tapi enggak diiringi dengan sallallahu alaihi Muhammad, disebut kita orang yang paling bakhil. Artinya anti sekali dengan sholawat. Sholawat itu sekali lagi bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Silakan sholawat manapun dan bukan bapak yang hafal. Ya, mau sholawatnya Al-Fatihah, Al-Fatih, Al-Fatih, macam-macam sholawat. Ya, minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal semacam itu. Sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita tahu Nabi sangat cinta kepada kita, ada dalam surat At-Taubah. Nah, mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah, ya, semua keluarga kita, keturunan-keturunan kita, dan semua jamaah kita sholat beriman nanti di yaumul qiyamah mendapat Syafaat Rasulullah. Amin ya Allah. Kita semua kumpul di hari kiamat masuk surga bersama Amin ya Allah. sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejahatan dan kekeliruan yang berkaitan dengan Allah yang sangat firman yang sudah pribadi. Mari kita tutup dengan pembacaan Qur'an majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.